Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 5 Desember tahun 2022. Senin ini adalah minggu yang pertama kita di bulan Desember. Tinggal 26 hari lagi kita masih menjalani di bulan Desember, adalah bulan yang terakhir di tahun 2022 ini. Dan setelah itu kita segera tinggalkan tahun 2022, akan memasuki tahun yang baru 2023. Yang jelas makin hari makin mendekati hari akhir dari keadaan dunia ini. Itu Bapak Ibu, mari bersama saya senantiasa kita mau semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau selalu tekun mencari Tuhan. Karena nanti selagi Yesus belum datang, ya, dunia akan dihantui dengan segala macam pencobaan-pencobaan. Ya. Karena nanti kalau Yesus sudah datang, kita hidup di dalam surga, sudah tidak ada pencobaan-pencobaan lagi. Tidak ada lagi bencana, tidak ada gempa bumi, tidak ada tangisan, tidak ada COVID. Kalau sudah di surga, semuanya tenang, damai, sejahtera. Tapi kita sambil menantikan kedatangan Tuhan, dunia ini akan selalu penuh dengan pencobaan, saudara, ya. Penuh dengan masalah. Seperti kita baca nanti dalam Wahyu, ya. Sampai segala firman Allah telah digenapi, satu persatu firman Allah digenapi. Dan saya membaca dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Untuk mereka yang di atas bumi artinya mereka yang selalu berpikir perkara-perkara dunia, perkara-perkara bumi, semua akan mereka mengalami pencobaan. Tapi bagi kita memikirkan perkara surgawi, Tuhan akan melindungi kita. Karena janji Tuhan di sini ada dua. Ya, di sini yang pertama, karena engkau menuruti firman Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang menurut firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, yang tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Beda dari yang pencobaan yang akan datang. Beda. Jadi untuk mereka yang diam pikiran di bumi, yang akan menghadapi cobaan, tapi kita akan disisihkan sama Tuhan. Kita di dalam perlindungan Tuhan. Itu mari kita mau mencari Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Apa yang kita cari? Bukan dunia ini juru selamat kita. Bukan uang, bukan aset, bukan jabatan, bukan nama yang terkenal, tapi hanya Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Carilah Yesus. Sebab tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, saya membaca. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mencari Tuhan. Karena nanti waktunya akan tiba, firman Allah digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tak lain saja Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Biar kita kuat di dalam Tuhan. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya, dalam pencobaan Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja, amin, haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan hati sungguh, amin, haleluya, dalam pencobaan, haleluya, Tuhan
saja. Amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup tolong kita. Haleluya. Tidak ada juru selamat lain di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus. Dalam mencoba, Tuhan tolong. Tak lain hanya Tuhan Yesus, tak lain saja. Dalam 1 Tawari pasal 28 ayat 20, waktu Tuhan bicara kepada Daud dan Daud kepada Salomo, katanya, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu. Amin. Lakukanlah dengan setia, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan meninggalkan engkau. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Amin. Haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus. Haleluya. Tak lain saja. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah, amin, kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Kami bersyukur ya Allah kami, Bapa Yesus. Kami selalu berterima kasih kepada-Mu Bapa. Kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus sempurna. Amin. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Tak lain hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan, haleluya, dan penghiburan. Amin. Haleluya. Biar kami mau tetap setia, haleluya, dan cinta dan taat, haleluya, sampai langkahku yang terakhir, haleluya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sebentar kami baca firman Tuhan. Sucikan hati kami Bapa, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, isi dengan firman-Mu. Haleluya. Roh Kudus, tuntun hidupku. Amin. Haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku. Amin. Haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Ampuni Bapa semua dosa salahku, ampuni kegilapanku, bersihkan hidupku Bapa, kuasai hidupku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, Roh
Roh Kudus mengajar dan mengingatkan aku Bapa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Yesus, masuk di surga kekal selamanya. Haleluya. Hanyalah Tuhan Yesusku, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku. Amin. Lain hanya Tuhan Yesus, haleluya, hanya Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Berfirman malam ini, sebelum kami berbaring tidur Bapa, isi hati kami dengan kuasa firman-Mu, supaya kami menanti-nantikan Engkau ya Yesus, sampai ku masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus Bapakku, Tuhanku, Rajaku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya senantiasa bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena nanti firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan, tema malam hari ini tak lain, pujian tak lain saja Tuhan. Temanya, sampai segala firman Allah telah digenapi. Semua firman Allah pasti digenapi, saudara. Ya, kalau kita lihat, baik perjanjian lama, perjanjian baru, nubuatan-nubuatan perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Dan sampai kitab Wahyu semua akan digenapi. Dan ternyata nanti murka Allah akan dinyatakan kepada dunia. Dunia akan hancur Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mari, selagi kita menanti kedatangan Tuhan, kita bangun hidup kita ini bersekutu dengan Tuhan, dengan sehat, saudara. Ya, karena firman Tuhan pasti digenapi, saudara. Ya, di dalam Yesaya 55:11 dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Allah pasti terjadi, digenapi. Termasuk hidup kita. Janji Tuhan, Tuhan akan angkat kita masuk dalam kerajaan surga apabila hidup kita benar sama Tuhan. Hidup kita tunjukkan bahwa kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna, sesuai dengan maksud Tuhan. Rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Haleluya. Firman Allah yang kita cintai sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita. Kita baca puji Tuhan Wahyu pasal 17 Bapak Ibu ya. Ya, ayat 15 sampai 18 berarti kitab Wahyu tinggal 4 fasa lagi. Berarti ini fasa 17 selesai. Berarti besok atas izin Tuhan fasa 18, 19, 20, 21, 22. Tinggal 5 fasa lagi. Kita lakukan setia. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau bisa menyelesaikan kitab Wahyu. Selesai berarti Bapak Ibu bersama saya lulus sudah baca Alkitab secara korporat bersama-sama. Dari kitab Injil Matius fase 1 dari sejak 1 Januari tahun 2021 kita lakukan setia tiap malam. Tiap malam baca perjanjian baru. Kalau bangun pagi perjanjian lama. Dari sejak 1 Januari 2021 berurutan Bapak Ibu ya. Berarti 2 tahun kita baca perjanjian baru ini. Karena penjelasan-penjelasan dan memang tidak cepat-cepatan saudara. Tapi kita hayati, kita mengerti. Dan kalau sudah selesai kitab Wahyu, saya lagi berdoa kepada Tuhan, apakah mengulang kembali dari Injil Matius. Terus kita cinta Tuhan Yesus, supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Mari saya mau baca Wahyu pasal 17 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seas kata. Dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Ayat 18 yang terakhir.
Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amin. Puji Tuhan. Jelas firman Allah dikatakan sampai segala firman Allah telah digenapi. Firman Allah pasti janji Tuhan, pasti iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah janji berdusta. Di dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, saya mau baca. Kitab Titus pasal 1 ayat 2. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Dan Tuhan tidak berjanji berdusta. Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Semua janji Allah pasti digenapi. Dan untuk itu dunia akan hancur, saudara. Ini semua, lihat ini. Di ayat 15, 16, pelacur besar. Yaitu mereka-mereka yang tidak bertobat. Bicara manusia-manusia yang jahat. Bekerja sama dengan binatang-binatang daripada iblis. Binatang daripada manusia-manusia yang dipakai iblis. Semua akan hancur, saudara. Karena mereka tidak bertobat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah patung. Ya, menyembah yang dewa-dewa. Pokoknya mereka hari-hari hidupnya penuh dengan dosa. Lihat keadaan dunia kalau saudara pergi ke New York, ke Las Vegas itu, saudara. Ya, saudara tentunya yang sudah pergi ke luar negeri. Wow, saudara. Ya, banyak mereka pada waktu saya ke Israel saja, saudara. Ada tempat anak muda-muda di situ. Wah, hidupnya bebas, saudara. Ini keadaan dunia, saudara. Keadaan dunia kacau balau. Jangan kendul lagi di Indonesia aja kalau saudara pergi. Banyak tempat-tempat yang tidak beres, saudara. Tempat-tempat tempatnya maksiat, ya. Ya, terjadi dosa-dosa. Mereka tidak takut akan Tuhan. Ini semua akan hancur. Firman Allah digenapi. Ngeri Bapak ya. Dan mereka semua, coba mereka membenci pelacur itu. Mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan makan dagingnya dan membakar api. Itu semua tertulis, saudara. Di dalam Alkitab baca, saudara. Di dalam kitab Mika, Mazmur 27 ayat 2, saudara. Maka daging sudah ada tertulis dalam Alkitab, saudara. Saya mau baca. Dalam Mazmur 27 ayat 2 dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Terjadi mutilasi, saudara. Daging manusia makan binatang, manusia makan manusia. Ya kan terjadi saat ini mutilasi itu, potongan-potongan manusia. Jahat sekali, saudara. Maka firman Allah digenapi, saudara. Mungkin kita bersiap-siap untuk suatu hari kelak. Kita menantikan kedatangan Tuhan dalam Mika pasal 3:3 saya mau bacakan, saudara. Mika pasal 3:3 nih. Semua firman Allah digenapi, saudara. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulitnya dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam pelana. Mereka sendiri nanti akan berseru kepada Tuhan, tapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Ini bukti nyata. Jahat sekali mereka, manusia-manusia ini. Di akhir zaman ini, banyak mereka tidak bertobat. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Saya kasih ayat terakhir, saudara. Nanti dibagi dua gereja, saudara. Manusia ada dua golongan, yaitu yang berbuat jahat-jahat, cemar-cemar, tapi yang kudus-kudus dan hidup di dalam kebenaran. Wahyu 22 ayat 11a dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Mari kita mau menjadi anak Tuhan seperti ini. Menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan. Gereja Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Gereja Tuhan kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sampai nanti kalau Yesus datang, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Marilah kita mau setia, cinta Yesus. Jangan tengok kiri kanan, tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lain saja Tuhan, amin, haleluya. Lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan. Mari kita hidup di dalam kesucian, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku. Amin, haleluya.
saja Tuhan Yesus. Haleluya. Tak lain saja. Amin. Haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Hanyalah Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat kita cintai. Ku mau setia, haleluya, dan taat sampai akhir. Haleluya. Di dalam dunia penuh dengan cobaan ini Tuhan, Tuhan Yesus selalu besertaku. Amin. Haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Dalam pencobaan Tuhan Yesus tolongku. Amin. Haleluya. Tak lain hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang sangat ku cintai. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum beristirahat tidur, mari berjaga dan berdoa. Ingat selalu firman Tuhan. Dan kita menjadi gereja yang disempurnakan. Gereja yang menjadi mempelai Kristus. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.